rahmat, kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga kita bisa hadir berkumpul untuk mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, thalabul ilmi, untuk memperdalam wawasan ilmiah kita. Semoga dengan taklim ini kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, lebih mengetahui kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan membawa semangat untuk menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, segala sesuatu yang diciptakan tentu ada tujuan dari penciptaannya. Apabila sesuatu itu digunakan tidak sesuai dengan tujuan dari dia diciptakan, maka yang ada bukan kemaslahatan tetapi sebaliknya justru madarat dan kehancuran. Contoh sederhana, HP misalnya. HP yang ada di hadapan kita ini dibuat oleh pabrik untuk memudahkan komunikasi, untuk merekam suatu peristiwa dan beberapa fungsi-fungsi yang lain. Apabila HP ini digunakan tidak sesuai fungsinya, digunakan untuk mecahkan es batu misalnya bagi para penjual es, atau untuk ganjel ban bagi sopir truk, maka tentu HP ini sangat mudah sekali untuk rusak. Begitu juga dengan benda-benda yang lain. Semua benda yang dibuat pasti ada tujuannya, dan apabila difungsikan tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya benda tersebut, maka benda itu akan cepat rusak. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, di sini kami mengingatkan diri kami pribadi yang pertama dan para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita juga dengan satu tujuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kita semua ini agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan segala bentuk fasilitas di dunia yang mendukung kehidupan kita juga agar kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita gunakan fasilitas kehidupan yang Allah karuniakan kepada kita ini untuk bermaksiat kepada Allah, maka tentu kerusakan demi kerusakan akan bisa kita dapati. Mata yang sering digunakan untuk bermaksiat kepada Allah akan sampai pada satu titik di mana mata itu akan rusak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mata bukan diciptakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tangan, lisan kita yang sering kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah juga sama. Pada satu titik dia akan rusak. Kenapa? Bukan karena tua, bukan karena usia, tetapi karena penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan dari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, melalui majelis ini kami ingin mengingatkan sekali lagi kepada diri kami dan para hadirin semua, mari kita jadikan kehidupan kita, fasilitas hidup yang Allah karuniakan kepada kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita coba-coba memasukkan tujuan lain dari kehidupan kita, yang kita dapatkan bukan maslahat tetapi madarat. Yang kita dapatkan bukan kenikmatan tetapi kehancuran. Maka ini sebagai pengingat agar kita benar-benar menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, dan daripada itu
kita perlu membahas dosa-dosa apa saja yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu buku yang merangkum dosa-dosa besar adalah tulisan yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, yaitu dengan kitab Al-Kabair yang ada di hadapan kita, yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Dosa besar yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan sebagaimana juga tertulis dari dalam kitab ini bahwa dosa syirik yang menjadi dosa yang paling besar oleh para ulama berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah bisa dibagi dan dikategorikan menjadi dua. Yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asghar. Syirik akbar atau secara bahasa bisa diartikan syirik besar, yang mencakup 4 kesyirikan yang sudah kita paparkan secara ringkas di pertemuan yang sebelumnya, yaitu syirkud da'wah, syirik dalam beribadah, berdoa, kemudian syirkun niyah wal iradah, syirik dalam urusan niat, totalitas niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Syirkut ta'ah, mentaati selain Allah dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat syirkul mahabbah, syirik cinta, yaitu seseorang mencintai selain Allah sama atau bahkan melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu yang selanjutnya adalah syirku asghar, ya, syirku asghar. Syirik asghar yang memang secara bahasa bisa kita artikan kecil, tetapi ini bukan kecil dibandingkan dosa-dosa yang lain. Syirik asghar ini lebih kecil dibandingkan syirik akbar. Tetapi jika dibandingkan dengan dosa-dosa besar yang lain, syirik asghar ini dosanya tetap lebih besar. Ya, jadi syirik asghar ini jika dibandingkan dengan dosa syirik akbar, dia memang lebih kecil, levelnya di bawahnya. Tetapi jika dibandingkan dengan dosa-dosa besar yang lain, dosa membunuh, dosa riba, nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang, dosa ghibah, dosa zina, namimah dan seterusnya, itu jauh lebih rendah dibandingkan syirik asghar. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus jadi perhatian kita. Jangan sampai kita tertipu dengan namanya syirik asghar berarti kecil. Kecil berarti gampang, kemudian bermudah-mudah dalam melakukan syirik asghar. Ini hati-hati, jangan sampai kita terperdaya dengan istilah ini sehingga kita bermudah-mudah untuk melakukan syirik asghar. Sebenarnya apa itu syirik asghar? Ya, syirik asghar tentu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah suatu kesyirikan yang tingkatannya tidak sampai pada tingkatan syirku akbar. Dan bentuknya ada dua. Bisa dilakukan secara zahir, terang-terangan, maupun secara khafi, secara sembunyi-sembunyi, samar. Syirik asghar yang dilakukan secara terang-terangan bisa berupa perkataan maupun perbuatan. Contohnya, ya, contohnya adalah al-halfu bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim bersumpah hanya boleh menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika ada yang mencoba bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan suatu kesyirikan dengan kategori syirku asghar. Dan dosanya besar, bukan kecil. Kita sudah sampaikan tadi, meskipun namanya asghar kecil, tetapi ini adalah dosa besar yang paling besar.
Dia disebut kecil karena memang lebih kecil dari syirik akbar, tetapi tidak lebih kecil dibandingkan dosa-dosa besar yang lain. Kemudian contoh syirik asghar yang terang-terangan berupa perbuatan, contohnya adalah lubsul halaqati wal khait ma'a i'tiqadi anna hadhihi asbab li raf'il bala au daf'ihi, menggunakan cincin-cincin ataupun kalung dengan keyakinan cincin dan kalung ini bisa menjadi sebab untuk menghindarkan dia dari suatu musibah atau mengangkat musibah yang sedang dia rasakan. Ya, jadi sebab, ya, menjadi sebab. Jadi cincin dan kalung ini dia yakini sebagai sebab, tapi tetap Allah yang akan mengangkat penyakit itu, Allah yang akan mengangkat musibahnya, Allah yang dia yakin Allah yang akan menghindarkan dia dari musibah, tetapi Allah menghindarkan itu sebabnya apa? Cincin ini. Nah, itu namanya syirik asghar. Adapun kalau dia yakin cincin inilah yang menyelamatkan dia, bukan Allah, maka itu syirik akbar. Jadi berbedanya di situ. Jadi syirik asghar menjadikan selain Allah benda-benda, cincin keramat, akik, ya kan, akik yang mahal karena ada isinya, nggak tahu isinya apa, nggak tahu isinya apa. Nah, ini keyakinan yang berbahaya. Jika dia meyakini akik tersebut sebagai penyelamat dia, maka dia melakukan syirik akbar. Tetapi jika dia meyakini akik ini sebagai perantara, sebab karena ada akik ini Allah menyelamatkan saya, ini namanya syirik asghar. Jadi berbeda, kedudukannya berbeda, tapi sama-sama berbahaya. Adapun menggunakan akik tanpa ada keyakinan itu sedikit pun, keyakinan yang seperti tadi kami sebutkan sedikit pun, monggo, ya, diperbolehkan. Ya, bahkan dalam satu riwayat yang pernah kami baca, Rasulullah juga menggunakan cincin. Ya, Rasulullah menggunakan cincin. Ya, mungkin bagi kita jarang, ya, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang pakai cincin itu jarang, ya kan? Wah, baik, ya kan? Jarang, ada tapi jarang, ya kan? Betul nopo-nopo niku, nggak apa-apa. Ya. Yang penting tidak dari emas, kan gitu, tidak terbuat dari emas ataupun perak, maka tidak mengapa. Ya, Rasulullah mau menggunakan. Dan tadi hati-hati jangan sampai tercampuri dengan keyakinan-keyakinan yang mengandung kesyirikan. Itu syirik asghar yang berupa hal-hal yang zahir, hal-hal yang nyata. Adapun syirik asghar yang berupa hal-hal khafi, hal-hal yang samar, sering urusannya itu berkaitan dengan hati, yaitu al-iradah wa niyah, urusannya dengan niat, keinginan, kehendak, yang sering kita dengar berkaitan dengan hati, yaitu syirik asghar berupa riya dan sum'ah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zahabi rahimahullah taala wa nafa'anallahu bi ilmihi fid dharain, Allahumma amin, mengatakan wa na'usani minasyirki ar-riya, jenis kedua dari syirik adalah riya. Ya, beliau langsung menyebutkan contohnya. Jenis kedua dari syirik yaitu syirik asghar, contohnya riya. Bil a'mal, ya, dengan mengerjakan suatu amalan, ya. Ketika dia mengerjakan suatu amalan, tujuannya adalah riya, ingin dilihat sehingga mendapatkan pujian, atau dia takut mendapatkan celaan sehingga dia beramal itu. Dia takut mendapatkan celaan sehingga dia beramal. Ini juga nggak tepat, ya. Kita beramal ini bukan karena takut dicela orang lain, bukan juga karena kita mengharapkan pujian orang lain. Ada orang yang saya nggak butuh pujian orang lain, tapi dia berangkat mengerjakan amal soleh ini, melakukan amal soleh itu karena takut dicela. Sugih kok gak infak misalnya, takut digitukan, akhirnya infak. Dia tapi nggak butuh pujian orang, tapi dia takut dicela oleh orang lain. Ini juga berbahaya. Sehat kok gak mangkat sholat misalnya, dia tidak butuh pujian ketika mengerjakan sholat, tetapi dia khawatir mendapatkan suatu celaan ketika meninggalkan suatu amalan. Jadi ini termasuk dari bagian ingin dilihat orang lain, imma mencari pujian ataupun menghindari suatu celaan.
Para hadirin yang dimuliakan Allah, telah Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi sebagai suatu pengingat dalam ayat yang 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal saleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah menyekutukan Robnya dengan satu apapun. Ai la yurai bi amalihi ahada. Ya, kata Syekh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, yaitu jangan sampai dia melakukan riya dengan amalnya kepada siapapun, Kemudian ada sebuah hadis nasihat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasyirkil asghar. Jauhi oleh kalian syirik asghar. Jadi istilah syirik asghar itu dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, nasihat kepada para sahabat. Wahai para sahabat, jauhi oleh kalian syirik asghar. Maka kalau level nasihat ini kepada para sahabat, maka umat Nabi Muhammad yang level imannya di para sahabat harus lebih berhati-hati. Ibarat, kalau kita boleh ibaratkan, misal di lintasan ada pembalap profesional, diingatkan oleh pelatihnya, oleh pembimbingnya, hati-hati nanti di belokan itu sangat curam sekali. Nasihat itu kepada pembalap profesional, maka pembalap pemula yang amatir itu harus lebih berhati-hati lagi, kan seperti itu. Maka sama dalam urusan ini, Rasulullah mengingatkan, jauhi oleh kalian, hati-hati oleh kalian syirik asghar, kepada para sahabat yang imannya luar biasa. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad yang imannya jauh di bawah iman sahabat, harus lebih berhati-hati. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik asghar? Maka Rasulullah menjawab, ar-riya. Yaqulullahu ta'ala yauma yujazil ibad bi a'malihim. Allah akan berfirman di saat nanti, di hari di mana Allah akan membalas hamba berkenaan dengan amal-amal mereka. Apa firman Allah? Idhabu ilal ladzi kuntum turauna bi a'malikum turaunahum bi a'malikum fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jaza. Orang-orang yang dulu berbuat riya di dunia, nanti di hari kiamat ketika Allah akan membalas setiap amalan dengan balasan yang setimpal. Kita sudah sama-sama yakin bahwa famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan sekecil apapun amal kebaikan, akan dia lihat hasilnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan sekecil apapun keburukan, dia akan lihat hasilnya. Nah, di hari itu ketika Allah memberi balasan setiap amal kebaikan ataupun amal keburukan, ketika Allah mendapati ada catatan riya pada seorang hamba, maka Allah akan berkata, idhabu ilal ladzina kuntum turaunahum bi a'malikum fid dunya. Pergi kalian kepada orang-orang yang dulu kalian melakukan riya kepada dia, yang kalian dulu takut dengan celaan dia, yang kalian dulu pengen mendapatkan pujian dia. Fanduru hal tajiduna indahum jaza. Lihat, apakah bisa sekarang mereka itu memberi kalian pahala, memberikan kalian balasan. Wah, ini tantangan dari Allah yang jawabannya semua tahu tidak mungkin bisa. Manusia-manusia yang dulu kita cari di dunia pujiannya, yang ketika di dunia kita khawatirkan celaan-celaan mereka, kemudian karena kita khawatir mendapatkan celaan mereka, kita semangat beribadah. Karena kita ingin mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, akhirnya kita beramal. Kita yakin mereka itu nggak akan pernah bisa memberikan balasan.
Bahkan bisa kita pastikan mereka itu di akhirat juga kebingungan dengan amal solehnya, kepikiran dengan amal-amalnya. Cukupkah amalnya untuk menjadikan dia mendapat rahmat Allah sehingga masuk surga? Itu juga nggak pasti. Mereka juga bimbang dengan amalnya sendiri. Sehingga hadis ini sebagai pengingat betapa ruginya seseorang yang melakukan riya di akhirat. Kerugiannya di akhirat seperti ini. Dia akan diperintahkan oleh Allah untuk menghadap kepada orang-orang yang dulu dia cari pujiannya, yang dia pasang status ingin di-like sama si fulan, ingin diketahui oleh si fulanah misalnya. Nanti akan Allah perintahkan tuh, pergi sana, pergi sama si fulan, minta pahala sama dia. Apakah bisa kita mendapatkan pahala dari sama manusia? Tidak bisa jawabannya. Tapi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul Rasulullah mengingatkan jangan sampai kalian melakukan riya, karena kerugiannya sangat besar sekali. Di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan ini sebagai bentuk dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluk. Di dunia takut dicela, di akhirat malah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mencari keridhaan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak cukup sampai di situ kerugiannya, ternyata di dunia juga dia akan mendapatkan kerugian. Ternyata di dunia juga dia mendapatkan kerugian. Salah satu di antara kerugian orang yang melakukan riya di dunia adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis sahabat Jundub dan Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sam'a Allahu bihi wa man raya Allahu bihi." Barang siapa yang melakukan perbuatan sum'ah, barang siapa melakukan perbuatan sum'ah, tadi kita sempat sebutkan temannya riya ini sum'ah. Riya itu mempertontonkan amal sehingga mendapatkan pujian ataupun takut mendapatkan suatu celaan. Adapun sum'ah itu organnya bukan mata. Kalau riya itu mata, ro'a ya ro'a, melihat. Kalau sum'ah itu telinga. Dia menceritakan amal solehnya, dia menceritakan amal solehnya kepada orang lain. Baik itu amal soleh yang baru tadi malam, sehari yang lalu, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 tahun, 3 tahun. Dia menceritakan itu dengan tujuan agar mendapatkan suatu pujian atau terhindar dari suatu celaan. Dia tidak ingin dicela, akhirnya menceritakan amalnya. Ini berbahaya. Itu adalah sum'ah. Itu adalah sum'ah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, "Wa man sam'a Allahu bihi." Barang siapa yang melakukan perbuatan sum'ah, siapa saja yang menceritakan amal solehnya agar mendapatkan pujian orang lain, atau menceritakan amal solehnya agar terhindar dari celaan orang lain, maka sam'a Allahu bihi, Allah akan memperdengarkan aibnya. Jadi dia berusaha mengumbar kebaikan-kebaikannya, hukuman dari Allah di dunia, Allah umbar keburukan-keburukannya. Wah, luar biasa sekali. Dia berusaha menceritakan kebaikan-kebaikan amal-amal solehnya, malah Allah menjadikan aibnya itu diceritakan oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, dari satu lisan ke lisan yang lain. Masya Allah, itu rugi sekali dia. Jadi orang riya dan sum'ah juga seperti itu. Maka waman roya, barang siapa yang melakukan riya, memperlihatkan amalnya, Allah akan memperlihatkan aibnya. Masya Allah. Jadi dia berusaha untuk memperlihatkan amal-amal solehnya, tetapi ternyata
Allah justru memperlihatkan aib-aibnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, siapa di antara kita yang tidak punya aib? Tidak ada. Tidak ada di antara kita yang tidak memiliki aib, memiliki celah, memiliki kekurangan, enggak ada. Semua dari kita terlihat baik karena memang Allah sedang menutupi aib-aib kita. Begitu kasih sayangnya Allah kepada kita. Tapi sayangnya ketika Allah tidak lagi menjadi tujuan dari suatu amalan, ketika seorang hamba berani melakukan riya ataupun sum'ah, ketika dia melakukan riya, mempertontonkan amalnya kepada orang lain, maka Allah akan memperlihatkan aib-aibnya itu kepada orang lain. Dan barang siapa yang memperdengarkan amal solehnya, maka Allah akan menjadikan aibnya itu didengar oleh banyak orang. Waliyadzubillah, masya Allah. Jadi orang yang berbuat riya dan sum'ah, orang yang melakukan syirik asghar, itu ruginya di dunia belum selesai, belum cukup di dunia, nanti di akhirat juga akan mendapatkan kerugian. Wasallam. Remuk pokoknya kan gitu. Nggak ada untungnya, waliyadzubillah, masya Allah. Di dunia nggak ada untungnya, paling dapat pujian 1, 2, atau mendapatkan like zaman sekarang mungkin 1000, 2000, tapi aibnya diketahui oleh 5000 orang, 7000 orang, buat apa? Waliyadzubillah. Dan itu bisa kita lihat orang-orang yang seperti itu. Kita nggak ingin tahu aib seseorang, tetapi tiba-tiba kita mengetahui. Kita tidak pernah kepo, ingin tahu dengan kekurangan orang lain, tetapi Allah sampaikan melalui lisan-lisan di sekitar kita aib orang itu. Bisa jadi itu adalah hukuman Allah atas perbuatan orang itu sendiri. Sekali lagi ya, kita tugasnya menutup diri dari keburukan orang lain. Kita menjaga diri kita, menjaga telinga kita, menjaga mata kita dari aib orang lain. Tetapi tetap tidak menutup kemungkinan Allah tetap menyampaikan aib orang lain kepada kita. Sebagai bentuk hukuman Allah kepada orang yang berbuat riya, sebagai bentuk hukuman Allah kepada orang yang berbuat sum'ah. Masya Allah. Jadi hati-hati para hadirin, jangan pernah melakukan dosa besar syirik, baik itu syirik akbar maupun syirik asghar. Kerugiannya itu bukan di dunia aja, tapi di akhirat juga rugi. Kerugiannya itu bukan hanya di akhirat saja, tetapi di dunia juga merasakan kerugian itu. Masya Allah. Waliyadzubillah. Berat ini, berat ya. Makanya itu juga sebagaimana ditekankan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau menukil perkataan Al-Khattabi, man amila amalan ala ghairi ikhlasin wa innama yuridu ayyarahu an-nasu wa yasma'uhu juzi'a ala dzalika bi ayyashharahu Allahu wa yafdahahu wa yudhiru ma kana yubtinuhu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan bukan atas dasar ikhlas, tetapi dia ingin agar dilihat dan didengar oleh orang lain, maka Allah akan membalasnya dengan menampakkan, menyebarluaskan dan mengungkap apa saja aib-aib yang dia sembunyikan. Masya Allah. Kurang hancur apa kita di dunia? Itu belum di akhirat nanti. Kehancuran kita melakukan riya dan sum'ah bukan nanti di akhirat, masih lama. Di dunia sudah hancur kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menghindarkan diri dari riya dan sum'ah, dari sirkul asghar, as-sirkul asghar. Berbahaya sekali, berbahaya sekali. Bahkan Rasulullah menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila amalan asyraka ma'ya fihi ghairi fahuwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari. Barang siapa yang melakukan suatu amalan dan menyekutukanku dalam perkara itu, maka amalan tersebut adalah untuk selainku,
dan aku berlepas diri dari orang tersebut. Masya Allah, kalau Allah sudah berlepas diri dari kita, siapa yang mau nolong kita para hadir? Kita ini hidup di dunia ini kalau nggak ada rahmat dan kasih sayang Allah, selesai kita ini. Kan gitu. Kita ini kalau nggak ada pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah, siapa kita? Kita ini bukan siapa-siapa di dunia ini. Dari miliaran manusia Allah masih ngopeni kita, itu nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kok kita berani-beraninya menyekutukan Allah? Kata Allah, wa ana minhu bari. Allah akan berlepas diri dari dia. Allah tidak akan peduli dengan dia. Masya Allah. Nah, terus kalau Allah sudah tidak peduli, siapa yang bisa kita mintai bantuan? Siapa yang bisa kita mintai pertolongan? Gak ada. Selesai kita di dunia ini. Sehingga para hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita betul-betul berusaha sungguh-sungguh jangan sampai melakukan suatu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu syirik akbar maupun syirik asghar. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju' wal 'atash wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar." Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi tidak ada sedikit pun yang dia dapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Dan banyak sekali orang yang mengerjakan sholat malam tetapi tidak ada sedikit pun yang dia dapatkan kecuali hanya bergadang di malam hari. Kenapa? Yakni annahu idza lam takun as-salatu was-saumu liwajhillahi ta'ala fala sawaba lahu. Jika salat dan saum bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sedikit pun pahala yang dia dapatkan. Jadi sudah tadi sebagai penekanan bahwa orang yang melakukan riya, orang yang melakukan sum'ah atas suatu amal, seapapun amalan itu, bahkan kita bisa membaca sendiri dalam hadis, amalan selevel jihad. Masya Allah, jihad ini amalan yang sangat tinggi, kata Rasulullah. Wa dirwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah. Puncak Islam itu jihad. Orang kalau sudah sholat, zakat, sudah melalui tangga-tangga ini, pada satu titik dia akan sampai pada tangga jihad. Puncaknya. Nah, amalan yang menjadi puncak Islam jika dilakukan bukan untuk Allah, dalam hadis itu dilakukan ingin mendapatkan pujian orang agar dia disebut sebagai pemberani dan pahlawan, itu di akhirat kata Rasulullah, dikisahkan oleh Rasulullah, fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Dia akan diseret wajahnya itu ya. Jadi malaikat itu akan diperintahkan oleh Allah untuk menyeret orang ini dari hadapan Allah dan dilemparkan ke neraka. Masya Allah itu. Ini amalan jihad ini. Amalan jihad. Apalagi amalan-amalan yang di bawahnya. Sholat sudah nggak khusyuk, riya pula kan. Masya Allah. Nggak ada dapatkan apa-apa ini. Infak nggak seberapa, riya lagi. Sholat malam belum selevel sholat malamnya Rasulullah yang sampai kaki bengkak-bengkak, cerita sama orang lain. Masya Allah. Sholatnya ngantuk-ngantuk, sebentar cerita ingin dipuji orang lain, nggak ada pahalanya sama sekali para hadir. Di dunia rugi, di akhirat juga akan merugi. Kemudian para ahlu hikmah memisalkan orang yang berbuat riya itu, ya, masalul ladzi ya'malu lirriya'i wa sum'ah. Orang yang berbuat riya dan sum'ah itu seperti orang yang yamla'u kisahu hasa. Orang yang mengisi kantong dengan hasa, kerikil. Tsumma yadkhulu suqa liyastariya bihi. Kemudian dia pergi ke pasar pengen belanja. Tapi di kantongnya, di dompetnya itu isinya kerikil, bukan uang. Liyastariya bihi fa idza fatahahu quddamal bai' fa idza huwa hasa. Kemudian ketika dia membeli, dia buka kantongnya, dia buka dompetnya, isinya kerikil. Maka dikatakan di sini,
daraba bihi wajhahu ya, wala manfa'ata lahu fi kisihi siwa maqalatan nasi lahu. Maka penjual itu akan memukul mukanya dan tidak ada sedikit pun manfaat dari isi kantongnya kecuali hanya dibicarakan oleh orang-orang ya. Sama orang yang berbuat riya dan sum'ah, ketika nanti di hadapan Allah, ketika dia membuka tempat amal solehnya, ternyata isinya cuma debu-debu yang berterbangan, nggak ada manfaatnya ya. Sebagaimana firman Allah, wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'am manthura. Kemudian kami datangkan apa saja yang telah mereka amalkan, dan ternyata apa yang mereka amalkan itu hanya serupa debu yang berterbangan, gak ada manfaatnya. Kita bisa melihat itu debu yang berterbangan kalau ada cahaya matahari masuk ke rumah kita lewat jendela ataupun lewat genteng kaca yang di atas rumah kita bisa melihat debu berterbangan. Seperti itu amal seseorang yang melakukan amal itu dengan riya ataupun sum'ah, nggak ada manfaatnya, tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati betul dengan amalan riya dan sum'ah. Itu termasuk dari syirik asghar, termasuk dari dosa besar yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun alasannya, mari kita murnikan amalan kita untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita murnikan amalan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para hukama, al-mukhlisul ladzi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Salah satu tanda keikhlasan adalah orang yang sungguh-sungguh betul menutup amal-amal solehnya sebagaimana dia bersungguh-sungguh menutup amal-amal keburukannya. Kita menutup amal keburukan, kita semangat sungguh-sungguh, jangan sampai diketahui orang, kita malu. Maka orang yang ikhlas itu adalah salah satu tandanya dia bersungguh-sungguh menutup amal-amal solehnya sebagaimana dia takut amal-amal keburukannya diketahui orang lain. Tentunya ini adalah amal-amal soleh yang tidak wajib untuk dinampakkan, seperti sholat berjamaah, umroh, haji. Nggak bisa haji di rumah sendirian, nggak bisa, harus pergi ke Baitullah. Nggak mungkin saya nggak mau haji saya diketahui orang lain, haji di rumah, nggak bisa, pasti harus berangkat. Tapi ada batasan-batasan bagaimana dia menunjukkan amal soleh tersebut. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah, juga sebagian ulama berkata ketika ditanya ma ghayatul ikhlas, apa puncak keikhlasan itu, maka sebagian mengatakan Allah tuhibba mahmadatan nas. Salah satu puncak keikhlasan itu ditandai dengan apa? Ketika engkau sama sekali tidak suka lagi dengan pujian orang lain. Pujian orang sudah nggak mempan, dan sebaliknya celaan orang lain sudah nggak mempan lagi. Diejek nggak pernah tahajud, biarin, itu urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu kita sampai tergoda untuk menceritakan sebenarnya saya ini selama ini tahajud, nggak perlu. Dihina tidak pernah saum sunnah, biar terserah. Saum sunnah kita untuk Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu, jangan sampai kita tergoda. Sebenarnya saya pernah saum Daud, nggak perlu, buat apa cerita. Sebenarnya saya pernah rutin, sebenarnya saya masih rutin, nggak perlu. Itu urusan kita dengan Allah. Dihina kaya tapi tidak pernah tertulis namanya dalam list orang yang berinfak, itu urusan kita dengan Allah. Jangan pernah tergoda, sebenarnya saya infak cuma saya minta ditulis sebagai hamba Allah. Untuk apa? Untuk apa? Karena puncak keikhlasan itu ketika kita tidak peduli lagi dengan pujian orang lain terkait ibadah kita, kita juga tidak peduli dengan hinaan orang lain terkait ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadikan kita lebih hati-hati dan mawas diri terkait dengan kesyirikan. Jangan sampai kita berbuat syirik, baik itu syirik akbar maupun syirik asghar. Mari kita selalu berusaha untuk menghindarinya. Dan salah satu doa yang diajarkan Rasulullah agar kita terhindar dari syirik adalah Allahumma inna na'udzubika an nusyrika
bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Kita baca doa itu agar kita terhindar dari kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Ibrahim, yaitu tentang masalah syirik terang-terangan dan syirik tersembunyi. Dan syirik ini sangat rentan sekali kepada kita semua. Kadang kita tidak rasa melakukan suatu amalan yang dianggap biasa, tapi ternyata itu adalah termasuk dari dosa yang sangat besar, yaitu syirik. Syirik tersembunyi ini sangat rentan kita lakukan. Bagi bapak-bapak yang mau bertanya di season akhir ini, monggo apa yang dipaparkan oleh Ustadz Ibrahim yang belum jelas, monggo ditanyakan. Oh iya, Pak Agus, kita break adzan dulu Pak Agus ya, setelah itu masuk tanya jawab. Monggo adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Saya buka. Monggo Pak Agus.
Terima kasih Ustadz. Pembahasan ini membuat hati kita itu sedih. Jangan-jangan kita pernah melakukan syirik. Sehingga ada hal yang perlu saya tanyakan. Apakah orang yang melakukan syirik itu keluar dari Islam, artinya murtad? Konsekuensinya, apakah amalan sejak balik sampai dia melakukan syirik itu terhapus? Seperti dalam Al-Quran, layak batonna amaluka. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, kalau kita melakukan perihal syirik asghar, kalau kita melakukan satu amal, kemudian karena ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, itu jelas kesyirikannya, yakni syirik asghar. Dalam hal ini adalah riya. Kemudian dalam buku Imam Ghazali ada satu perihal bahwa orang yang beramal karena tidak ingin dilihat orang itu juga syirik. Bagaimana komentar Ustadz? Yang ketiga Ustadz, ini gejala di masyarakat yang sering kita jumpai, bahkan pernah saya juga berbantah-bantahan. Orang melakukan sesuatu itu gilek dino bahasanya. Jadi saya katakan bahwa hari itu tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat apapun kecuali ada ketentuan dari Rasulullah. Tapi itu rata-rata sampai hari ini karena ada hitung-hitungannya dalam ilmu Jawa, sehingga orang melakukan sesuatu apalagi pernikahan atau yang lain itu selalu menggunakan nogodino. Apakah ini masuk kategori syirik orang yang mempunyai keyakinan seperti ini? Cukup 3 itu saja Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang pertama, betul tadi yang disampaikan, pembahasan ini menjadikan kita sedih dan khawatir. Jangan sampai ternyata kita pernah melakukan kesyirikan kepada Allah, dan semoga Allah mengampuni apa yang pernah kita lakukan berupa kesyirikan. Yang menjadi pertanyaan pertama yaitu tentang apakah syirik ini bisa berakibat pada keluarnya seseorang dari Islam. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, salah satu dari akibat syirik akbar yaitu memang dia akan keluar dari Islam, ya. Jadi ini berlaku untuk syirik akbar. Adapun syirik asghar tidak sampai menjadikan pelakunya khuruj minal millah, keluar dari Islam. Dan tetap ketika seseorang pernah melakukan syirik asghar yang berakibat pada keluarnya dia dari Islam, sebelum nyawa itu sampai di kerongkongan ataupun matahari terbit dari arah barat, maka kesempatan untuk tobat itu masih ada. Itu yang pertama, yaitu akibat dari syirik yang sampai pada mengeluarkan seseorang dari Islam itu berlaku untuk perilaku syirik akbar. Ngeten nggih, yang pertama. Yang kedua, terkait dengan terhapusnya amalan, ngeten nggih. Apakah syirik ini bisa menghapus amalan? Ini juga berbeda akibatnya antara syirik asghar dan syirik akbar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tentang firman Allah kepada Rasulullah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka amal-amalmu itu akan terhapus. Itu berlaku untuk syirik akbar. Adapun syirik asghar itu mengakibatkan amalan yang dia kerjakan disertai dengan syirik asghar, itu yang akan terhapus pahalanya. Misal seseorang melakukan syirik
asgor di sholat maghrib, maka selain akibat-akibat tadi yang sudah kita paparkan, sholat maghrib itu juga tidak ada pahalanya sama sekali. Adapun ketika dia melakukan sholat asar sebelumnya tidak ada kesyirikan sama sekali, ya tetap akan mendapatkan pahala. Adapun syirik akbar, memang demikian, amal-amal solehnya itu akan terhapus semua, tidak akan bernilai sama sekali, dan sebagaimana tadi tertulis, ya, habaan manturo, ya, amalnya itu seperti debu-debu yang berterbangan, tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda konsekuensi atau akibat dari syirik asgor dan syirik akbar. Kemudian yang ketiga tentang apa tadi istilahnya, girik dino, ya, girik dino. Mengaitkan hari baik, hari buruk, nasib baik, nasib buruk, itu termasuk dari suatu tindakan kesyirikan jika dia meyakini hal tersebut menyebabkan Allah mendatangkan musibah kepada dia, maka ini adalah suatu keyakinan yang termasuk dari syirik asgor, ya, termasuk dari syirik asgor. Ya, tatayur, kalau zaman dulu bentuknya burung, ya, kalau orang mau melakukan safar, perjalanan jauh, jika di masa keberangkatan itu ada burung yang lewat di sisi kanan kafilah itu, maka lanjut perjalanan ini akan lancar dan baik. Tapi kalau ada burung dari sisi kiri, ditunda sampai besok hari. Nah, itu tatayur, itu sudah dari dulu. Nasib baik, nasib sial dikaitkan dengan hari, dikaitkan dengan tanggal, dikaitkan dengan cicak jatuh, kupu-kupu masuk ke dalam rumah, atau ada piring pecah dan lain sebagainya. Ini termasuk dari keyakinan yang tidak benar, dan jika meyakini itu sebagai suatu sebab Allah mendatangkan suatu musibah, atau hari-hari tertentu diyakini sebagai sebab Allah akan mendatangkan suatu nikmat, suatu kemudahan, kelancaran, maka ini termasuk dari bagian syirik asgor. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Gitu ya Pak Agus. Ada lagi? Oh iya Pak Wafik, monggo Pak Wafik. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang riya ini Ustaz ya. Sedikit yang saya pahami itu sebenarnya masalah riya dan masalah ikhlas. Riya adalah lawan daripada ikhlas. Begitu juga dengan ikhlas lawan daripada riya, lawan katanya. Jadi kedua amalan ini sebenarnya adalah amalan hati. Terlepas dari orang itu melakukan amalan itu diketahui atau orang atau disembunyikan, itu tergantung bagaimana hati kita. Jadi kita betul-betul harus menjaga hati kita ini bagaimana. Sekalipun kita sholat malam, tapi ketika perasaan hati kita, semua orang pada tidur, dan saya sendiri sholat, itu sudah juga termasuk, bahkan di atas riya, itu ujub. Dan amalan yang terlihat, tidak semua amalan yang kita lihatkan ke orang lain, itu adalah termasuk amalan riya. Jadi riya dan ikhlasnya adalah amalan yang sangat tersembunyi, hanya kita dengan Allah sendiri yang tahu. Itu bab itu saya hanya ingin menambahkan. Kalau pertanyaan saya Ustadz berkaitan dengan syirik, kita mungkin karena sering kita mimpi, jadi kita itu bukan meyakini, cuman kenapa sih setiap mimpi hal itu kita mesti kehidupan kita ada perubahan di dalam kehidupan itu. Kita nggak meyakini, cuman sepertinya semacam ada semangat ketika kita malamnya mimpi misalnya kan. Satu contoh, kita malam mimpi berenang lah, gedong anak kecil lah, apa segala macam. Pasti nanti kita dapat rezeki dari apa itu segala macam. Dagangan kita lancar atau gimana, kita nggak meyakini hal itu sebab daripada mimpi tersebut. Adapun semacam ada semangat gitu loh, mudah-mudahan gitu loh, seperti kita ada harapan, mudah-mudahan mimpi itu begitu. Ini termasuk syirik atau bagaimana Ustadz? Jazakallah khairan. Bisa Ustadz fahami yang saya tanyakan tadi?
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Apa yang ditanyakan tadi terkait dengan mimpi ya. Mimpi yang menjadi tanda semangat gitu maksudnya. Kami sendiri nggak tahu hubungannya antara kami tidak tahu jawaban karena memang kami tidak tahu hubungan antara mimpi dan semangat bekerja tadi. Tapi Rasulullah pernah mengingatkan kita memang untuk optimis ya kan. Al-fa'lu ya, optimisme. Allah dan Rasulullah senang dengan hamba yang optimis ya, berbuat kebaikan, optimis untuk beramal, itu memang perintah Rasulullah gitu. Tapi kalau kaitan antara mimpi dengan amal soleh, kemudian kami nggak tahu ya. Memang beberapa mimpi memang ada takwilnya. Sebagian mimpi memang ada di takwilnya dan kami tidak tahu dan tidak mempelajari terkait dengan takwil mimpi. Yang kami pahami tidak semua mimpi bisa ditakwil, hanya sebagian mimpi. Salah satu yang pernah kami baca itu mimpi yang bisa ditakwil kepada memang ulama yang punya kemampuan untuk mentakwil itu mimpi yang berlangsung ketika sebelumnya itu berdoa, sebelum tidur ya, berdoa, kemudian berwudu, kemudian melakukan sunnah tidur yaitu menghadap kanan. Dan di antara waktu yang mimpi itu bisa ditakwil yang pernah kami baca adalah mimpinya seseorang yang setelah tahajud sambil menunggu subuh tidur sejenak kayak Rasulullah, atau mimpi yang terjadi ketika qailulah ya, tidur sejenak sebelum waktu sholat duhur dengan syarat tadi ya, sebelum tidur dia berwudu, kemudian berdoa dan menghadap kanan. Itu yang bisa ditakwil. Jadi kalau mungkin jenengan lebih contohnya kayaknya tanya takwil mimpi deh kayaknya itu ya. Tapi kalau hubungan tadi sepertinya jenengan kan tidak mengatakan tidak meyakini ada kaitannya kan, itu berarti ya ini bukan pembahasan kita terkait dengan kesyirikan. Ya mungkin sebenarnya itu ada takwilnya, cuma saya nggak tahu. Ya. Pasti saya tambah. Berarti masanya 3 kilo gitu ya. Tambah jadi 2 kilo, bahkan 2 kali lipat dari apa itu jadi 4 kilo. Habis tat gitu tat. Iya. Tapi kalau mimpi misalnya saya berjalan di tanah kering atau apa segala macam, itu terus jadi modelah masa begitu ini. Ya. Gak yakin gitu. Saya nggak bisa jawab. Sepertinya itu lebih tepat kepada takwil mimpi dan tidak meyakini hal itu. Cuman kok secara kebetulan kok kayak gini terus gitu loh. Jazakallah khairan. Kalau tambah istri jadi kesyirikan itu kan bagaimana kita meyakini ada sosok lain selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan dampak kan gitu. Itu kan sampai seperti itu. Kemudian yang syirik asghar juga kita meyakini ada satu sebab yang tidak masuk akal, tetapi itu bisa membuat kita sial atau menjadikan kita lebih beruntung, itu juga bukan kan gitu. Allah alam. Jadi untuk pertanyaannya Pak Wafik, saya nggak tahu jawabannya. Itu lebih tepatnya mungkin di takwil mimpi bisa jadi, atau nanti kita baca-baca lagi. Jika kami nemukan ya kami jawab gitu. Allah alam bisa. Bagus sekali pertanyaannya. Kemudian tadi yang ditanyakan ada kelewat oleh Pak Agus, yaitu meninggalkan suatu amalan karena manusia tadi tanyakan nggih. Itu perkataannya Fudail bin Iyad ya, di sini kami juga ada tulisan. Jadi termasuk nasihat Fudail bin Iyad adalah tarkul amali li ajlin nas riya wal amalu li ajlin nas syirkun. Meninggalkan suatu amal karena manusia itu adalah riya. Mengerjakan suatu amalan karena manusia adalah suatu kesyirikan. Dan ikhlas itu apa? Ayyu'afiyakallahu minhuma, yaitu ketika Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Maksudnya apa? Kita sebagai hamba Allah itu beramal maupun meninggalkan sesuatu itu tidak boleh dengan tujuan manusia. Intinya demikian. Jadi apapun yang kita lakukan sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal,
mau kita mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, tujuannya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lain. Jadi nggak boleh kita meniatkan untuk dapat keuntungan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sebagai tambahan, sebagai nasihat juga untuk diri kami dan panjenengan semua. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah sudah dijelaskan semua oleh Ustaz Ibrahim. Sebelum acara kajian ini kita tutup, ini ada titipan dari Muksirin Ustadz untuk anak-anak yatim yang diserahkan kepada Ustadz. Ini mohon diterima Ustadz. Ya, kepada Muksirin yang menyalurkan hartanya, semoga harta Bapak berkah, semoga urusan Bapak dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keluarga Bapak diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin, Allahumma amin. Setelah ini saya tutup kajian dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.